berkata, "Kau tengoklah jatah makanan ini, binatang pun tak akan mau makannya." Suatu hari aku menyaksikan seorang tahanan di blok lelaki meninggal dunia karena sakit. Kasus ini harus selalu kita harus selalu kita beritakan, kita informasikan dengan harapannya semoga ini mendapatkan perhatian ya. Jangan dibiarkan akhirnya dilupakan begitu saja. Harus terus di-up agar kasus ini bisa ada penanganan lanjutan, bisa ada proses hukum untuk menangkap oknum-oknum di tahanan imigrasi Malaysia yang sudah memperlakukan atau membunuh para tahanan ini sehingga akhirnya mereka meninggal sia-sia di tahanan imigrasi Malaysia. Harus ada proses hukum di situ. Jangan tidak ada penanganan hukum. Nah, ini yang akhirnya akan terus menimbulkan presiden atau sentimen negatif dari orang Indonesia terhadap tahanan imigrasi di Malaysia. Harus ada proses hukumnya. Lalu berikutnya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Nah teman-teman, saya mendapatkan video hasil investigasi dari newsroom TKI yang waktu itu ditahan di imigrasi Malaysia. Dan mereka mengaku di situ mereka diperlakukan seperti di neraka ya teman-teman. Itu petugas itu memukul kaki, memukul tangan, pakai kayu, pakai batu bata, begitu juga. Macam bola ditendang kiri kanan. 3 hari berturut-turut itu dipukul begitu. Jadi 5 harinya dibilang sakit Suwardi, dibawa ke rumah sakit. Waktu dibawa rumah sakit, tidak ada yang pulang begitu. Namaku Mahmud, asalku dari Sulawesi. Aku pernah menjadi buruh migran tanpa dokumen di perkebunan sawit Malaysia. Aku ditangkap imigrasi Malaysia pada Januari 2020. Pendatang haram, begitu mereka menyebut kami buruh migran tak Pendatang haram. Ini kesaksian apa yang kualami saat ditahan di rumah detensi Sabah. Pertama kali masuk, aku bertemu dengan orang-orang Indonesia. Wajah mereka kusam, matanya sayu dan tubuhnya ceking. Sekujur tubuhnya dipenuhi kudis. Rupanya mereka tak mendapat makanan yang layak. Ikan yang isi perutnya tak dibuang dan piring yang kotor seperti tak pernah dicuci. Tapi, mau tak mau mereka harus memakannya. Di antara mereka lalu berkata, "Kau tengoklah jatah makanan ini, binatang pun tak akan mau makannya." Suatu hari aku menyaksikan seorang tahanan di blok lelaki meninggal dunia karena sakit. Ia sempat meminta pertolongan, tapi baru ditolong ketika sakratul maut sudah menjemput. Ia punya 2 anak, dua-duanya masih bocah. Abangnya berusia 9 tahun dan adiknya 5 tahun. Aku dan tahanan lain mencoba menghibur dan mengurusnya. Mereka tak tahu bapaknya sudah meninggal. Kasihan ya. Suatu ketika temanku pernah berkata begini, "Takkan peduli petugas itu padamu nanti. Tunggu kau sekarat baru bawa pergi hospital. Maka jagalah kesehatan kau." Sampai kapan aku melihat kesengsaraan ini? Kegaduhan itu dimulai menjelang subuh. Petugas membabi buta memukuli 10 orang tahanan. Mereka merintih kesakitan. Ada yang menangis mengalami pukulan. "Suwardi tertangkap," teriak kawanku di satu blok. Suwardi yang kumaksud ialah teman sesama buruh migran yang tinggal satu daerah denganku di Sulawesi. Kasihan mereka itu dipukuli terus. Mereka sudah tak kuat menahan sakit. 3 hari aku menyaksikan kekejaman itu. Setiap pagi mereka dikeluarkan dari sel isolasi dan disiksa di tengah lapangan. 5 hari setelahnya aku dengar Suwardi dibawa ke rumah sakit.
Tak ada kabar lagi setelah itu. Hari ini aku bebas. Namaku disebut oleh petugas. Aku bergegas menyiapkan barang bawaan. Aku terhenti. Aku teringat Suwardi. Aku bertanya pada teman satu bloknya. Suwardi ternyata sudah meninggal tak lama setelah ia mengalami penyiksaan. Kasihan. Aku terbayang-bayang masa-masa kelam di tahanan. Bagaimana rasanya neraka? Aku kira aku telah melihatnya langsung. Kita sih tidak pernah tahu ya teman-teman, kita yang tidak merasakan bagaimana yang mereka rasakan, tetapi dari kesekian saksi mereka yang mengalami para tahanan di situ, yang selamat mereka bisa keluar dari situ, mereka menceritakan bagaimana mereka diperlakukan secara sadis ya teman-teman, lebih daripada binatang, dan harus ada yang meninggal. Padahal mereka di situ bukan kriminal, mereka bukan penjahat, mereka bukan pembunuh ya. Mereka hanya orang-orang yang datang karena tidak punya dokumen ilegal, lalu kemudian mereka tinggal ditahan di situ dan menunggu waktu untuk dibalikan kembali ke daerah asalnya ya. Bukan berarti mereka itu pembunuh, mereka itu bukan teroris yang diperlakukan sekeji ini ya. Dan ini harapan saya sih, semoga kejadian ini terus diusut ya, terus diselidiki ya, dicari tahu. Karena memang saya perhatikan di Malaysia itu hukum mereka kadang membentengi atau melindungi aparat ataupun warga mereka sendiri. Contoh misalnya kemarin ada TKI yang mati disiksa di kandang anjing ya, Adelina Lisau. Itu yang majikannya malah bebas, padahal terbukti dia melakukan penyiksaan terhadap TKI dan akhirnya TKI dari NTT ini mati, tapi majikannya itu malah dibebaskan ya. Ya, semoga ini, kita sih berharap ada hukum dari internasional untuk datang menyelidiki kasus ini hingga diusut tuntas ya, ditangkap dan dihukum seadil-adilnya para pelakunya itu. Dan kami minta kepada pemerintah Malaysia untuk jangan menghalang-halangi ya, kepada hukum di Malaysia untuk tidak menghalang-halangi, biarlah proses penyidikan berjalan untuk menangkap para oknum-oknum yang sudah berlaku kurang ajar ya, berlaku biadab kepada para TKI yang akhirnya mati sia-sia di tahanan imigrasi Malaysia.